Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan laporan rekayasa perangkat lunak perancangan sistem informasi penyewaan alat camping Mountain Extreme Adventure yang akan dibacakan oleh Nur Hayati. Latar belakang. Kegiatan berkemah semakin populer di Indonesia, didukung oleh kekayaan alam seperti pegunungan, hutan, dan pantai. Namun, akses terhadap peralatan camping sering menjadi kendala akibat harga mahal, keterbatasan penyimpanan, dan proses penyewaan konvensial yang kurang efisien. Masalah ini mendorong perlunya solusi berbasis teknologi untuk mempermudah penyewaan peralatan camping. Untuk menjawab kebutuhan ini, dikembangkan sistem berbasis web Mountain Extreme Adventure yang menyediakan informasi real-time tentang kesediaan alat seperti memfasilitasi transaksi secara efisien. Sistem ini menggunakan metode Rapid Application Development RAD untuk memastikan pengembangan yang cepat, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga memberikan pengalaman penyewaan yang lebih mudah, terpercaya, dan praktis. Tujuan yang pertama, merancangkan aplikasi yang mempermudah layanan penyewaan peralatan camping secara daring. Yang kedua, mempermudah proses penyewaan peralatan camping melalui platform digital berbasis metode Rapid Application Development RAD yang menggunakan pengembangan aplikasi secara cepat dan responsif. Yang ketiga, memastikan aplikasi dapat memudahi kebutuhan pengguna dengan iterasi berkelanjutan selama pengembangan serta meningkatkan efisien layanan dengan menyediakan informasi real-time tentang ketersediaan alat camping. Yang pertama, manfaat bagi penulis dalam menyusun laporan perancangan sistem informasi ini adalah penulis dapat mempelajari dan memahami proses pembuatan serta perancangan aplikasi dengan menggunakan metode Rapid Application Development RAD. Yang kedua, sedangkan manfaat bagi pembaca diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam membantu dan merancang suatu sistem informasi dengan menggunakan metode Rapid Application Development RAD. Selanjutnya akan dibacakan Intan. Selanjutnya ada metode pengembangan, yaitu kita menggunakan metode RAD atau Rapid Application Development yang digunakan karena menekankan pengembangan yang cepat dan iteratif. Tahapan pengembangan RAD itu ada tiga, yaitu yang pertama requirements planning, yang dimana itu untuk identifikasi tujuan aplikasi atau sistem dan persyaratan informasi. Yang kedua ada RAD Design Workshop, yaitu perancangan visual dan pola kerja bersama pengguna. Implementation, yaitu desain yang disetujui, sistem dibangun, diuji, dan diperkenalkan. Di sini ada ilustrasi model RAD. Yang pertama itu pemodelan bisnis, yaitu memetakan fungsi bisnis dan proses informasi. Yang kedua ada pemodelan data menggunakan RAD, LRS untuk hubungan data. Yang ketiga ada pemodelan proses, yaitu menggunakan use case, activity diagram, class diagram, dan sequence. Yang keempat ada pembuatan aplikasi, yaitu implementasi desain menggunakan PHP, HTML, ataupun CSS. Yang kelima ada pengujian menggunakan white box dan juga black box testing. Selanjutnya ada analisa kebutuhan. Yang pertama, secara fungsional, yaitu pernyataan layanan yang harus diberikan kepada sistem agar dapat bertindak sesuai dengan masukan tertentu dan dalam kondisi tertentu. Yang kedua yaitu secara non-fungsional, membahas batas-batas layanan atau fungsi yang diberikan oleh sistem. Di sini saya akan menjelaskan diagram IRD, yaitu yang pertama, satu user itu memiliki banyak invoice, satu invoice itu memiliki banyak pesanan, dan satu pesanan itu memiliki banyak barang. Dan banyak barang itu memiliki banyak paket, serta banyak paket memiliki itu satu banner. Di sini dari satu user memiliki satu user role, dan satu user role itu memiliki satu admin. Dari satu admin ini memiliki banyak pesanan. Dan dia juga bisa dari banyak admin memiliki banyak barang. Serta dia akan meneruskan selanjutnya dari banyak barang ke banyak paket.
ke banyak paket dan banyak paket ke satu band. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hayati. Akan membacakan use case diagram. Di dalam use case diagram memiliki dua pengguna, pelanggan serta admin. Pelanggan dan admin dapat login. Di dalam login, pelanggan memasukkan username dan password, lalu masuk ke halaman beranda dan memilih halaman. Di dalam memilih halaman terdapat halaman paket, halaman sewa, halaman pesanan, dan halaman akun. Apabila sudah memilih, pelanggan dapat logout. Dan admin dapat masuk ke halaman beranda admin. Admin dapat memilih halaman. Di dalam memilih halaman terdapat mengolah pesanan, mengolah data dan paket, mengatur halaman akun pelanggan, mengedit halaman banner, mengolah data dan barang produk, lalu logout. Selanjutnya, PPT diagram pelanggan. Pelanggan masuk ke halaman aplikasi Mountain. Sistem menampilkan halaman login. Pelanggan input email dan password. Apabila email dan password benar, pelanggan diarahkan untuk ke beranda. Apabila salah, pelanggan harus memasukkan input email dan password. Di halaman beranda, sistem menampilkan pilihan sewa, pilihan halaman sewa, halaman paket, serta logout. Pelanggan dapat melihat tampilan produk barang yang disediakan dan dapat memilih barang yang ingin disewakan. Pelanggan dapat melihat produk barang yang telah dibundling dalam bentuk paket. Dan pelanggan dapat mengetahui informasi data profil yang dimiliki pengguna sebagai pelanggan. Di halaman pesanan, di sistem menampilkan halaman pesanan, pelanggan dapat tampilan halaman user ketika telah menambahkan barang ke keranjang, lalu selesai. Activity diagram admin. Admin masuk ke halaman website Mountain. Sistem menampilkan halaman login. Admin input email dan password. Sistem memverifikasi. Apabila sistem menampilkan berada admin. Sistem menampilkan pilihan halaman akun pelanggan. Admin dapat melihat akun profil pelanggan, mengubah, menghapus akun pelanggan, serta menambah paket. Sistem menampilkan halaman banner. Admin dapat mengedit banner, menghapus, menambah banner ditampilkan pengguna. Lalu sistem menampilkan halaman paket. Admin dapat melihat data-data paket. Sistem menampilkan halaman pesanan. Admin dapat tampilan user yang telah melakukan pembayaran. Sistem menampilkan halaman barang. Admin dapat melihat data dari barang produk yang akan disewa serta dapat mengedit, mengubah, menghapus, menambahkan barang. Lalu selesai. Berikutnya saya akan menjelaskan class diagram. Satu banner memiliki banyak paket memiliki banyak barang memiliki satu pesanan. Banyak pesanan memiliki satu invoice, banyak invoice memiliki satu user, dan satu user memiliki user role. Satu user role memiliki satu admin. Banyak admin dapat mengelola banyak barang, dan begitu juga banyak barang memiliki banyak paket memiliki satu banner. Berikutnya seperti yang dilihat yaitu ada sequence diagram untuk admin dan sequence diagram untuk pelanggan. Selanjutnya ada logical record strukturnya atau LRS. Ya, ada banner dengan isi tabel yaitu ada ID, nama banner, description banner, image banner, tabel paket yaitu ada ID, nama paket, image paket, description paket, harga paket, tabel barang, ID, nama barang, description barang, harga barang, image barang, jenis. Kemudian ada tabel admin dengan isi ada ID, nama admin, email, image, password,
User role dengan ID dan role, user dengan ID, nama user, email, nomor telepon, image, password, role ID aktif, dan data create, invoice dengan ID, nama user, alamat, tanggal pesan, batasan bayar, pesanan, dengan isi tabel yaitu ada ID, ID invoice, ID barang, nama paket, description paket, image paket. Di sini ada pengujian. Pengujian yang kita pakai itu ada dua, yaitu secara white box dan juga black box. White box itu apa? Yaitu dikenal sebagai pengujian struktur perangkat lunak yang diuji tidak diketahui oleh penguji. Pengujian dilakukan dari sudut pandang pengembangan, mempelajari struktur internal perangkat lunak, dan menguji setiap bagian kode yang dapat diuji. Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk menemukan kesalahan logis dalam kode sumber perangkat lunak. Kalau black box itu, penguji tidak mengetahui logika perangkat lunak yang diuji. Penguji tidak perlu melakukan analisis kode karena didasarkan pada spesifikasi kebutuhan. Pengujian black box menggunakan perspektif pengguna akhir. Selanjutnya akan dibacakan oleh Malika Krisya. Ya, kesimpulan. Berdasarkan uraian sebelumnya, sistem informasi penyewaan alat camping berbasis web Mountain Extreme Adventure dirancang menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD untuk mengatasi masalah keterbatasan stok dan reservasi yang tidak efisien dan proses konvensional. Sistem ini memudahkan pelanggan mengakses informasi ketersediaan alat camping secara real-time dan melakukan transaksi daring, sementara penyedia jasa dapat mengelola data, stok, dan transaksi secara lebih terorganisir. Metode RAD memungkinkan pengembangan yang cepat, iteratif, dan responsif. Pengujian menggunakan metode white box dan black box memastikan fungsionalitas sistem berjalan baik dan hasil implementasi memenuhi kebutuhan pelanggan serta admin. Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dalam laporan perancangan sistem informasi Mountain Extreme Adventure ini adalah 1. Menambahkan fitur tambahan seperti penilaian dan ulasan pelanggan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna. 2. Mengintegrasikan sistem dengan berbagai metode pembayaran digital untuk mempermudah proses transaksi. 3. Memperkuat sistem keamanan data pelanggan dan transaksi melalui enkripsi atau autentikasi 2 faktor. 4. Mengoptimalkan sistem untuk mendukung pertumbuhan jumlah pengguna dan inventaris di masa depan. 5. Melakukan evaluasi dan pemeliharaan sistem secara berkala guna memastikan sistem tetap relevan dan dengan kebutuhan pengguna. Presentasi dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.